Shalom Army of God, gimana kabar kalian? Apakah kalian sudah bisa menguasai emosi dengan baik? Kalau belum, jangan menyerah karena kita juga punya teman-teman yang sedang berjuang, oke? Dan juga jangan lupa kalau kita punya leader yang selalu mensupport dan mendoakan kita. Bagi teman-teman yang belum join di Connect Group, ayo join dengan kami. Kalian bisa menghubungi nomor yang tersedia di bawah ini atau kalian bisa DM IG kita @aogms_balikpapan. Oke, kita akan memberikan persembahan karena persembahan adalah bagian dari ibadah. Caranya kalian bisa meng-scan QR code yang ada atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Nah, kita akan masuk ke sesi praise and worship. Teman-teman, walaupun kalian di rumah, sama-sama yuk kita berikan ekspresi yang terbaik buat Tuhan. Jangan malu dengan orang yang ada di sekitar kalian, oke? Semangat semuanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada di sini, itu semua karena kemurahan-Mu. Sebentar lagi kami memulai ibadah Army of God pada hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan juga sertai, berkati Tuhan supaya tidak ada gangguan internet di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, biar firman-Mu hari ini boleh membukakan mata kami, membukakan hati kami ya Tuhan. Dan juga hari ini kami boleh menerima sesuatu yang baru, yang membuat iman kami dan roh kami Tuhan semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Oke, harus mari sama-sama kita bangkit berdiri. Come on. Tepuk tangan di atas kepala, come on.
soal yang terbaik buat Allah kita, come on. Kami mau nyatakan iman kami kepadamu Yesus malam hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Katakan dengan iman kita, kau berkata, jangan takut, percaya saja. Sing it. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan, kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Terima kasih Tuhan. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Angkat kedua tanganmu, katakan, kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan, kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Katakan kepada situasimu hari ini, apapun yang terjadi, come on, let's sing it. Dengan iman kita katakan, jadikan ku lebih dari pemenang. Kau yang jadikan ku lebih dari pemenang. Oh kau Tuhan yang jadikan ku lebih dari pemenang. Tak akan ku gentar dan bimbang. Jemaat saja gaikan. Dalam badai, imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan, kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Oh yeah, beriku menang. Oh
Haleluya. Angkat kedua tanganmu, katakan, tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya, dalam segala kesesakan Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang.
semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Singing one more time. Semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua, sekali lagi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu ya Tuhan, semua itu. Ku pikirkan semua itu. Ku pikirkan semua itu. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, semua yang manis, semua yang indah, yang sedap didengar. Ajar kami untuk kami memikirkan hal-hal yang demikian ya Tuhan. Kami mau isi pikiran kami dengan hal-hal yang positif, yang baik, khususnya yang berasal daripada kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu, waktu kami belajar merenungkan firman-Mu, memikirkan firman-Mu, mengucapkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, maka hidup kami akan membawa dampak yang positif. Hidup kami akan menjadi hidup yang berkemenangan. Terima kasih ya Bapa, bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih sampai hari ini Tuhan memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami dengan sempurna ya Tuhan. Kami mau belajar dari masa-masa masih pandemi ini ya Tuhan. Kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan masa muda kami. Waktu kami ada di masa pandemi ini, kami banyak duduk diam. Bukan berarti kami santai-santai, tapi kami belajar untuk mengupgrade diri kami menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Urapi kami, pakai kami. Sebentar kami dengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami murid-Mu ya Tuhan. Berikan telinga seorang murid yang mau mendengar dengan baik. Dan ajari kami memiliki hati seorang hamba, anak-anak ya Tuhan, yang terus mau belajar dibentuk, mau mengikuti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih, berkati kami semuanya. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan sabda-Mu buat setiap kami semuanya, termasuk hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Oke, shalom teman-teman AOG semuanya. Senang banget bisa ketemu kalian lagi, bisa berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan buat teman-teman di Kalimantan. Ada Balikpapan, tuan rumah,
Ada Balikpapan, ada Sampit, terus ada gereja-gereja lokal lain yang join Welcome Home di AOG Balikpapan ya. Dan terus kita akan belajar menjadi anak muda yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Kita tidak mau cuma jadi anak muda ini karena kita Kristen. Kita cuma mengandalkan manusia roh kita. Ya harus memang ya, bukan berarti tidak perlu mengenyampingkan manusia roh kita. Hubungan dengan Tuhan, tidak. Kita terus bangun manusia roh kita. Tapi kita juga tidak boleh menjadi anak muda yang ngeroh terus. Bahasa roh terus. Renungkan firman Tuhan terus-terusan. Tapi karakter kita, pikiran kita, hidup kita tidak di-upgrade. Ya, kita belajar rohani dengan sesuatu hal yang skillnya kita juga harus di-upgrade dari waktu ke waktu. Amin. Ya, jadi jangan cuma jadi manusia yang ngeroh doang, tapi kita juga harus jadi manusia yang punya intelektual yang baik. Karena kita tahu bangsa kita, dunia ini butuh orang-orang yang demikian. Orang-orang yang kritis, menyampaikan pendapat, orang-orang yang intelektualnya hebat. Itu adalah kalian dan saya. Amin. Yuk sama-sama kita akan belajar hari ini. Saya beri judul Mind Battlefield. Mind Battlefield. Pikiran adalah medan peperangan. Penting sekali untuk kita bisa menang di dalam pikirannya kita. Kalau kita kalah di sini bahaya itu. Peperangan, saya pernah baca satu buku Joyce Meyer, Pikiran adalah Medan Peperangan. Itu keren banget. Sebelum kita melakukan kejahatan, semua berasal dari sini. Kita rancangkan dulu kejahatan. Waktu kita mau berbohong, dipikir dulu. Nanti kalau bohong caranya bagaimana? Waktu kita mau mencontek, saya sudah tidak nyontek lagi ya. Waktu kalian, kok menuduh, tidak enak juga ya. Dulu ya. Dulu waktu kita mau menyontek atau melakukan hal-hal kejahatan, kita kan mikir dulu nih. Gimana ya caranya? Semua berasal dari sini. Dan waktu kita lakukan, kita beraksi, maka kita hidup atau jatuh di dalam dosa. Ini bahaya. Ya penting sekali untuk kita bisa menang di dalam pikirannya kita. Yuk sama-sama terlebih dahulu kita buka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Bisa teman-teman bisa ambil Alkitabnya untuk kita baca sama-sama ya. Sekalipun online, disiplinkan diri untuk kita terus ikut ibadah dari awal sampai akhir. Karena saya percaya semua itu adalah satu rangkaian daripada ibadah, dari pujian, penyembahan, persembahan, terus persembahan ya, perpuluhan, lalu khotbah, firman Tuhan, doa berkat, perjamuan kudus, itu adalah satu rangkaian ibadah. Jadi jangan pernah lewatkan satu part. Tidak perlu di skip. Ikutin saja dari waktu ke waktu. Saya percaya iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Karena kita percaya hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh jarak. Ya. Oke. Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Ini firman Tuhan yang sangat menarik sekali ya. Oke. Sudah ketemu? Mari baca sama-sama ya. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Ingat, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita itu melawan roh-roh jahat di udara ini. Penguasa-penguasa di udara. Kita harus sadar musuh kita itu adalah iblis. Musuh kita itu bukan teman kita. Bukan manusia. Bukan orang tua kita, no. Itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah iblis. Alkitab udah jelas. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan saudara-saudara seimannya kita. Ataupun saudara yang tidak seiman sekalipun. Itu bukan lawannya kita. Lawan kita itu adalah iblis. Katakan iblis. Kok enak ya disebut namanya ya. Katakan Yesus. Yesus yang harus dimuliakan tempat ini, amin. Ya, kita harus sadar musuh kita adalah iblis, setan, penguasa-penguasa di udara. Ada teritorialnya. Nah kalau kita tidak jaga hidup kita, maka mudah sekali iblis menghasut kita. Mudah sekali kita diombang-ambingkan oleh hasutan daripada si jahat. Maka dari itu kita harus sadar betul. Jangan kita meremehkan juga,
Iblis itu tidak ada, setan itu tidak ada. Alkitab berkata iblis itu ada. Iblis ada. Sekali lagi saya tidak membesar-besarkan iblis ya. Tuhan kita lebih besar. Tuhan Yesus lebih besar, lebih berkuasa. Kita tidak perlu besar-besarkan iblis. Tapi kita perlu sadari keberadaan iblis itu nyata. Jadi kalau ada persoalan di dalam rumah, suasana rumah tidak enak, kalian harus tahu iblis sedang berikan roh perpecahan buat keluarga kalian. Tidak perlu marah dengan keadaan, tidak perlu marah dengan orang tua kalian. Papa mama berantem terus, tidak perlu marah. Lawan kita tuh iblis. Iblis yang senang waktu kita marah. Waktu keluarga pecah, broken, orang tua bercerai, iblis yang senang, iblis yang diuntungkan. Kita anak Tuhan, kita tidak boleh menguntungkan iblis. Tapi sudah sepatutnya iblis itu harus ada di bawah kaki kita. Karena kita anak Tuhan. Amin. Kita harus injak ular dan kalajengking. Baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Supaya kita tahu siapa itu iblis ya. Yohanes 8 ayat yang 44. Sudah ketemu katakan yes. Sekalipun di kamar harus teriak ya. Sekali lagi yang sudah ketemu katakan yes. Oke, saya dengar dengan iman ya. Sekalipun benar-benar tidak dengar nih. Tapi dengan iman saya dengar ya. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis itu tidak ada kebenaran. Dan dikatakan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Iblis memang pendusta. Dan dikatakan dan bapa segala dusta. Kalau kalian suka berbohong, suka berdusta, bapa kalian siapa? Ya kita belajar untuk tidak jadi orang yang suka berbohong, memutarbalikkan fakta, merancangkan kejahatan. Bapamu adalah iblis kalau begitu. Tapi kita punya Tuhan, punya Bapa yang kita sebut ya Aba, ya Bapa, Yesus namanya. Kita bersyukur punya Tuhan seperti Dia. Allah yang mengasihi kita, Allah yang terima kita apa adanya. Kita jatuh, kita berbuat dosa. Tangannya selalu terbuka untuk menolong kita, mengampuni kita, bahkan mengurapi dan memberkati kita kembali. Itu Tuhan Yesus, itu Bapa kita. Tapi kalau kalian pilih Bapa kalian adalah iblis, jangan kaget. Dikatakan di dalam Yohanes 10:10, iblis pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Maka dari itu hidupmu tidak akan keluar dari lingkaran setan itu. Apapun yang kalian rancangkan, pikirkan, lakukan itu semuanya mengarah kepada kejahatan. Karena bapamu adalah iblis. Tapi saya percaya melalui firman Tuhan hari ini kita belajar sama-sama. Kita punya Tuhan yang baik. Siapa namanya? Yesus. Ya. Bapa kita Yesus. Iblis, dia pembunuh manusia dikatakan sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi percayalah semua yang dikatakan oleh iblis itu semuanya bertolak belakang daripada kebenaran. Tujuannya adalah untuk merusak, membunuh, membinasakan, mencuri kehidupan seseorang, mencuri damai sejahtera orang. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kalian merasa demikian, damai sejahtera sudah mulai hilang, berkat-berkat Allah jauh daripada hidupmu dan keluargamu, sadarilah iblis sedang mencurinya. Dan kalau kalian dengar firman Tuhan ini, yuk kembali. Bapa tetap rindu untuk menolong, memberkati kalian semuanya. Amin. Sekali lagi, iblis itu bapa segala pendusta. Dikatakan demikian. Bapa segala pendusta. Maka dari itu semua yang kalian dengar itu berasal daripada iblis. Sudahlah, orang tuamu itu lebih sayang sama adikmu. Dengar kan? Lalu masuk di sini, dipikirkan. Iya ya, bener. Mama itu lebih pilih kasih, kalau ada makanan mesti adik dulu yang dikasih. Mulai kan dimasuk di sini. Masuk dulu di telinga kalian.
Di sini itu peperangan sebenarnya. Di kepala kalian itu peperangan sebenarnya. Satu firman Tuhan katakan enggak. Orang tua kita itu baik. Orang tua kita itu mengasihi kita. Sayang sama kita dan bla 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 gitu. Kita satu sisi mengatakan yang baik. Satu sisi lagi iblis menghasut, akhirnya mulai direnungkan kan, dipikirkan. Kayak bertolak belakang, ada peperangan di kepala kita. Pernah enggak ngalami hal yang demikian? Mau nonton film porno, udah tahu tuh kalau itu salah. Ya mungkin karena si Kiel sudah sering wanti-wanti. Jangan nonton pornografi, bla 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 bla, begitu kan? Udah nempel nih kepala. Lalu karena lagi lemah, capek, ada masalah, mulai kepikiran. Sudahlah, aku tak buka situs-situs porno. Udah mulai tuh di kepala. Tapi satu sisi lagi, no, enggak boleh. Pemimpinku bilang enggak boleh. Di kepala Pak, perhatikan. Kayak ada peperangan di kepalanya kita. Di pikirannya kita. Peperangan tuh nyata di kepalanya kita. Nah kita akan belajar sama-sama. Untuk kita, jadi orang yang menang di dalam pikirannya kita ya. Iblis itu pasti akan selalu menghasut kita. Membisikkan hal-hal yang sia-sia. Kelihatannya manis. Tapi ujungnya itu kebinasaan. Kayak saya tuh ingat pertama kali kayak pakai narkoba ya. Saya ngajakin teman sih pakai narkoba. Saya bilang sudah enggak apa-apa, laki kok. Sudah sekali aja. Jadi saya tuh kayak jadi iblis ya. Kenapa ya? Itu karena udah bergaul dari dulu gitu kan dengan si jahat. Mulut ini jadi kayak benar-benar kayak saya itu perwakilannya iblis gitu. Saya sudah lah enggak apa-apa. Kalau dulu saya ngomongnya kayak bencong aja enggak rokokan. Padahal bencong rokokan ya, saya sering kali ngomong gitu kan. Bencong aja rokokan gitu loh. Ungkapan saya juga salah. Sekali aja. Enggak apa-apa. Kamu lagi ada masalah tuh. Sudah nanti kamu habis pakai ini, selesai kamu stresmu hilang. Dihasut. Iblis itu akan hasut kita. Bisikan hal-hal yang sia-sia. Kelihatannya itu manis. Tapi nanti kalau kita sudah terikat, maka hidup kita akan sulit keluar dari lingkaran setan itu. Ya, jadi kalau kalian belum pernah mengalaminya, lebih baik jangan mengalaminya. Yang sudah, yang hari-hari ini sedang bergumul, segera keluar dari lingkaran setan itu. Yesus sayang sama kamu. Yesus sayang sama kamu. Yesus peduli sama hidupmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal, budi, jiwamu. Kembali kepadanya. Tuhan tidak sabar untuk kembalikan semua berkat-berkatnya atas kehidupanmu. Tuhan tidak sabar untuk terima engkau sebagai anaknya kembali. Tuhan mau pulihkan hidupmu, pulihkan keluargamu. Amin. Amin. Saya sempat merenung begini. Kenapa ya? Kok kita ini jadi orang ini waktu kita lagi down, lagi lemah, pikirannya tuh condongnya kepada hal-hal yang jahat. Sesuatu hal yang sia-sia. Bukan lari kepada hal-hal yang produktif. Seringkali begitu, enggak tahu kenapa. Waktu saya renungkan, saya baru keingat juga. Sadar tidak sadar, sejak dari kita lahir, gitu ya. Kita sudah terbiasa merekam hal-hal yang negatif. Hal-hal yang salah atau dosa. Bahkan kita sudah sering melakukannya sejak dari kecil. Apalagi orang tua zaman dulu kan. Sekarang juga mungkin masih sama gitu ya. Jadi kadang-kadang waktu ini pengalaman saya secara pribadi ya. Anak kecil tuh enggak tahu kenapa dia tuh hobi sekali melukis di dinding. Enggak tahu kenapa ya. Hobinya begitu. Padahal udah dibelikan buku begitu banyaknya, tetap lukisnya itu di dinding. Saya kira waktu saya jadi orang tua, saya ajarin, saya kasih tahu dengan istri. Nanti kalau gambar di sini, dia gambar di situ. Lengah sedikit gitu kan. Anda tahu, mendadak dinding-dinding itu bisa berubah semuanya. Nggak tahu kenapa. Itu seakan-akan dia melihat ada satu buku gambar yang gede banget gitu. Wah, ini lebih gede nih. Mantap, kalau gambar di sini kan lebih mantap lagi kan. Bisa oret-oretnya tuh bisa gede-gede gitu. Anak kecil begitu kan. Nah, contoh ya. Saya sudah punya pengalaman. Jadi anak kecil tuh kalau kita dilarang-larang begitu kan, maka anak kecil dia bertumbuh tuh jadi orang yang kayak, udahlah aku enggak mau ngapa-ngapain. Bisa begitu.
Kalau enggak dia bisa melakukan hal-hal di tempat yang tersembunyi. Karena seringkali kan, enggak boleh, jangan. Orang tua kan bilang begitu kan. Lagi mau ngapain gitu kan, mau bantu mamanya potong-potong sayur. Jangan, mau apa lagi, bantu papanya mau cuci mobil lagi ambil air. Jangan gitu, semua jangan. Jadi anaknya jadi diem. Jangan kaget kalau anaknya tuh gitu. Jangan kaget. Kenapa? Dikit-dikit dilarang. Enggak diperbolehkan lakukan ini, enggak boleh, lakukan ini enggak boleh. Saya bertumbuhnya juga demikian. Bukan saya membandingkan. Tapi realitanya begitu. Mungkin karena adik ya, kecil ya. Kalau ada apa-apa yang dipercaya itu kokonya. Koko saya itu lebih dipercaya pada waktu itu. Jadi kayak seakan-akan saya itu kalau bikin sesuatu itu pasti salah gitu aja. Rusak gitu aja. Mau betulin motor saya juga rusak. Padahal saya punya pengalaman kalau motor ya. Karena saya sejak dari SMP sudah main motor kan. Jadi ya tahu dikit-dikit tentang mesin-mesin. Kalau pas mau ganti oli apa gitu, saya tuh tahu. Tapi pada waktu saya mau ganti, nggak diperbolehkan. Semuanya nggak boleh. Jadi akhirnya apa? Saya lakukan di tempat yang tersembunyi. Ini bahaya. Itu yang tadi saya bilang. Sejak dari kecil kita sudah terbiasa untuk merekam hal-hal yang negatif, yang salah, dosa. Jadi jangan kaget pada waktu kita akhirnya lagi down, lagi lemah, capek mungkin begitu kan. Secara fisik kita capek. Maka kita akan cenderung atau condong kepada hal-hal yang negatif, yang salah itu. Atau bahkan dosa. Terus kalau kita boleh pilih gitu ya. Kadang itu gini, memori itu baik sih. Kayak kita punya memori itu baik ya. Jadi kadang kita belajar, kalau memori enggak baik itu bahaya. Jadi kita akan, otak kita setiap pagi itu kayak di reset, bangun tidur kayak, aku di mana ya? Sama siapa ya? Dengan siapa? Jadi kita ini orang yang linglung begitu kan. Memori itu baik. Kita merasa, oh ya kemarin saya lagi ada tugas ini, belum selesai, saya akan kerjakan lagi. Itu baiknya demikian. Tapi memori kan ada yang long term, ada yang short term. Ada yang memori jarak yang jauh, yang lama banget kita bisa ingat gitu kan. Tapi ada yang cuma baru kejadian berapa waktu, kadang kita bisa lupa. Itu otaknya kita demikian. Keren banget. Jadi sistemnya otaknya kita tuh keren banget. Lalu kenapa begini? Kenapa ya? Yang tadi saya bilang, kok seringkali kita kalau lagi down kita mudah sekali mengingat hal yang negatif. Memang salah satunya itu dari kecil kita udah demikian. Tapi kan lebih enak gini, Tuhan, kan lebih enak hal yang dosa yang salah itu hilanglah udah dari pikiran saya. Saya tuh dulu berpikir demikian. Waktu saya kenal Tuhan, saya tuh mau pikiran saya tuh kayak di-refresh sama Tuhan. Saya jadi manusia yang baru, pikiran yang baru, Ardi yang baru, yang sudah tidak mau melakukan hal yang salah dan dosa lagi. Tapi mau tidak mau, saya manusia yang tetap punya otak, diberikan memori sama Tuhan. Nggak tahu berapa tera gitu ya. Nggak tahu bukan tera lagi, nggak tahu ini udah berapa tahun sampai sekarang juga masih berfungsi dengan baik kan. Bisa, saya sempat mikir gini, Tuhan kan enak kalau aku udah kenal Tuhan, lalu udah gak inget-inget lagi dosa-dosa saya. Itu kan enak. Tapi gak bisa. Terkadang waktu kita down, itu muncul. Itu yang saya gak mau sebenarnya. Kenapa saya minta sama Tuhan, Tuhan lupakan dosa-dosa saya. Maksudnya saya lupakan semua dosa-dosa saya. Karena pada waktu kita down, lemah, itu muncul kembali. Dan Tuhan ajari sih sebenarnya. Makanya pikiran itu adalah medan peperangan. Waktu itu muncul, respon kita bagaimana? Apa yang kita lakukan? Apakah kita ngikutin apa yang pikiran yang sempat masuk itu dan kita akhirnya mulai merancangkan terus dan akhirnya jadilah dosa? Atau sebaliknya? Gampangnya begini. Ini penting sih. Ini baik buat kalian ya. Buat kita semuanya. Ya memang kita pinginnya itu ya udah lupakan. Tapi sadar tidak sadar sebenarnya karena salah satunya adalah begini. Kenapa kok kita ini memori kita cukup kuat? Salah satunya di Indonesia. Dari kecil kita ini diajar untuk apa? Sekolah kita diajar untuk apa sih? Menghafal kan? Kita diajar terus untuk menghafal. Ujian, hafalan gitu. Saya tuh jujur, saya tuh lemah di hafalan. Dulu. Sekarang better. Kalau ngomong, sekarang baik sekali, sombong kan, enggak boleh kan. Kemuliaan dari begitu kan. Karena kita sejak dari kecil udah diajar untuk menghafal terus.
Tidak jelek. Tapi di sekolah sekolah lupa. Atau orang tua mungkin juga lupa. Mengajar untuk melupakan. Dari kecil kebiasaan untuk menghafal, ingat terus. Maka dari itu waktu kita jatuh dalam dosa, kita jadi orang yang menyalahkan diri sendiri. Waktu gagal kita menyalahkan diri sendiri. Iya ya kenapa kok begini, kenapa. Kita ingat terus. Karena kita dari kecil udah terbiasa demikian. Tapi firman Tuhan berkata begini. Lupakan yang telah lalu, arahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi. Alkitab bilang kita disuruh lupakan apa yang ada di belakang kita, apa yang telah lalu. Arahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi. Tuhan suruh kita belajar untuk melupakan. Hal yang salah, hal yang jelek, yang negatif kita belajar untuk lupakan. Yang baik boleh kita simpan. Untuk menjadi pengingat pada waktu kita lagi lemah, iya ya. Tuhan tuh baik, Tuhan pernah tolong aku bla 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 begitu. Yang gagal, ya udah jadikan pembelajaran. Tidak perlu diingat-ingat kegagalannya. Iya kenapa begini. Kita akhirnya bertumbuh, berjalan, melewati kehidupan itu dengan perasaan tertuduh. Perasaan bersalah. Jangan jadi demikian. Terus Alkitab juga bilang begini. Orang yang siap membajak tidak lagi menoleh ke belakang. Kalau kita sudah maju ke depan bersama dengan Tuhan, nggak usah ingat-ingat masa lalunya kita. Berjaga-jaga boleh, iya, tapi nggak perlu ingat-ingat lagi. Itu yang Alkitab katakan. Coba baca di dalam Ayub 3:25. Ayub 3:25, ini keren nih ayat ini. Salah satu ayat yang menarik bagi saya. Ayub 3 ayat yang ke-25. Oke, sudah ketemu? Masih cari? Udah lama tidak buka Bible? Saya tidak menghakimi ya. Mau belajarlah cintai Alkitabmu ya. Dan bersyukur di Balikpapan dan di Sampit ya. Sampit kalau Balikpapan kita ada I Love My Bible. Setiap hari kita baca 3 pasal kurang lebih. Kalau di Sampit setiap hari baca 1 pasal. Sampit Banjarmasin kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah Samarinda juga. Kita ikuti I Love My Bible. Jadi belajarlah untuk mencintai firman Tuhan. Itu yang perlu diingat-ingat, itu firman Tuhan. Ya. Ayub 3:25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku takut nih. Bla 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 bla. Itu yang kalian akan terima. Belajarlah, pikirkan semua hal yang baik, yang indah, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah itu. Jadi bukan kita pikirkan, ya aku mau sih, tapi nanti kalau gagal bagaimana? Kita tuh mikirnya gitu terus, mikirnya kita sedang merancangkan kegagalan. Bukan rancangan keberhasilan. Aku pingin sih kuliah di luar negeri, tapi kan keluargaku kita mikir lagi. Kalau kita terbatas di sini, kita tidak akan bisa jadi orang yang hebat. Kita harus menang di sini. Amin. Kita harus menang di dalam pikiran kita. Kalau kita sudah punya mimpi, ya jalan. Pikirkan yang dipikirkannya bagaimana. How to do. Bagaimana kita melakukannya. Langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Lakukan step by step. Itu yang kita perlu planningkan, pikirkan. Jadi bukan tapinya. Aku mau sih, tapi. Aku percaya sih, nanti aku akan jadi orang sukses. Tapi keluargaku semuanya dari dulu orang susah. Kita banyak tapinya. Tapi kalau gagal bagaimana? Tapi kalau aku nantinya tidak sukses bagaimana? Banyak tapinya. Hilangkan itu. Waktu kita sudah rancangkan sesuatu yang baik. Yang kita pikirkan adalah step-stepnya apa yang harus aku lakukan. Itu loh. Amin. Ya. Karena coba perhatikan ya, ini kan semua tadi saya bilang kan, semua itu dimulai dari pikiran. Waktu kita, ini bahayanya begini, waktu pikiran kita udah kalah dengan iblis, gitu kan, maka dia turun ke hati. Kalau udah sepakat hati dan pikiran ini sepakat merancangkan kejahatan, ngeri banget, ngeri banget. Jadi ada ketekatan, ada kebulatan untuk dia melakukan kejahatan, ini ngeri banget orang-orang demikian.
Jadi rantainya itu harus diputus dulu. Waktu dia masuk ke sini, aku enggak mau. Masuk di sini, aku enggak mau. Kalau di dalam Matius itu kan dikatakan begini, kalau matamu berbuat dosa, cungkilah matamu. Maksudnya begini, maksudnya bukan berarti kita secara harafiah gitu kan, kita cungkil mata kita kalau kita berdosa. Bukan begitu, maksudnya pada waktu kita sedang mau merancangkan kejahatan, udah ada pikiran jahat nih di kepala gitu kan. Kita harus alihkan pikiran kita kepada hal yang positif. Cungkilah mata kalian. Alihkan pandangan kalian. Itu yang harus dilakukan. Pada waktu kita lihat, iya orang ini jahat ya. Waktu kita mikirkan orang ini jahat, kita coba renungkan gini. Enggak, tapi orang ini sebenarnya baik. Kita langsung counter itu. Supaya kita bisa menang di sini. Kalau sudah sepakat hati dan pikiran ini, wah mengerikan. Mengerikan. Begitu pula sebaliknya, kalau pikiran kita positif, hati kita percaya penuh dengan Tuhan juga, kita sanggup, kita yakin kita menang, itu juga supranatural. Hasilnya juga akan membuat kita terkagum-kagum. Amin. Baca satu firman Tuhan lagi, ada tiga lagi ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Supaya kita bisa menang. Waktu peperangan terjadi dalam pikiran kita. Dan kita jadi orang-orang yang menang. Ada beberapa rahasia yang saya mau sampaikan buat teman-teman semuanya. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan nih. Kan connect nih. Pikiran dan perasaan. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Kita taruh pikiran dan perasaan kita. Yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Gampangnya begini. Gampangnya begini ya. Saya kasih ilustrasi yang mudah saja. Pada waktu kita disakiti. Kira-kira nih. Pada waktu kita disakiti. Sama seseorang. Kita bayangkan. Kalau Yesus ada di posisi saya. Yesus ngapain ya? Dendam? Yesusnya dendam? Oh awas ya. Tak kasih cyanida di minummu ya. Gitu kan. Apakah Yesus demikian? Nggak mungkin karena Yesus tidak akan sangkali firman-Nya. Karena Alkitab katakan kasihilah musuhmu. Kita pikirkan demikian. Kita taruh pikiran dan perasaan kita kepada Yesus. Sama seperti Yesus. Kita pikir kalau kita melakukan hal ini, Yesus kira-kira ngapain ya? Kalau kita sedang menghadapi ini, kira-kira Yesus ngapain ya? Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Amin. Catat poin-poinnya. Ini ada beberapa poin yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Di dalam 2 Korintus, buka dulu di dalam 2 Korintus 10 ayat yang 4 sampai ke 5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-4 sampai ke 5. Catat poin yang pertama. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengisinya? Dirobek-robek, masukin air, kasih gula dikit, kasih jahe biar tidak masuk angin, lalu minum supaya masuk dalam pikirannya kita. Tidak demikian bosku. Kalau kita mau pikiran kita dengan firman Tuhan, maka ya kita harus baca firman Tuhan kan? Kita harus baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan. Di 2 Korintus 10 ayat yang ke-4 sampai ke-5. 2 Korintus 10 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kita tidak perlu lagi, zaman sekarang udah tidak perlu ya. Kalau memang untuk berperang dan lain sebagainya, itu udah ada tugasnya sendiri. Kepolisian, TNI dan lain sebagainya. Mereka sudah diberikan tugas wewenang sama negara. Jadi kita tidak perlu lagi kalau kita mau menang di dalam pikiran kita bawa sniper gitu kan. Kita bawa granat, tahu granat kan? Kayak durian kecil begitu.
Aku harus menang, tak tempel di kepala aku granatnya. Ya enggak mungkin kan, matilah kita. Terlalu banyak main FF ini. FF, ya betul ya, Free Fire. Atau apa lagi tuh ya, lupa ya, ada beberapa game juga ya. Kita terlalu banyak sering main perang-perangan. Kita udah enggak pakai itu lagi. Maka senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi senjata kita itu bukan senjata duniawi. Tapi perlengkapan senjata Allah. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dengan cara kita renungkan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Supaya apa? Pada waktu kita mau marah gitu. Atau kita mau merancangkan pembunuhan. Oh, ini ekstrimnya begitu kan. Saya ingat sekali Pastor Philip pernah itu. Pada waktu sekolah minggu pernah dengar 10 perintah Allah. Salah satunya jangan membunuh. Satu kali pada waktu Pastor Philip di satu negara. Dia berantem sama seseorang. Udah siap mau dibunuh. Mendadak firman Tuhan itu muncul. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Kenapa? Karena dulu sejak dari kecil pernah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu akhirnya berbicara tepat pada waktunya. Pada waktu saya sedang mengalami persoalan, masalah, hati gundah gulana. Kalau orang Balikpapan bilang gabut, gitu kan? Lagi gabut, stres, gak tahu mau ngapain, mau berdoa susah. Tahu-tahu muncul firman Tuhan, jadilah tenang. Jadilah tenang, maka kamu bisa berdoa. Waktu aku merasa pencobaan yang aku alami, kayak Tuhan kok susah, kok berat banget. Aku gak kuat Tuhan, aku gak kuat. 1 Korintus 10:13 ngomong, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatannya kita. Firman Tuhan itu akan berbicara, merimain kita kembali, mengingatkan kita kembali. Pikiran kita isinya firman. Ambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Tidak jadi orang yang abu-abu. Kita jadi orang yang punya integritas yang tinggi. Seperti Daniel. Dia orang yang rohani banget. Sehari 3 kali dia berdoa. Dia berdoa, dia kusyuk banget dengan Tuhan. Tapi Anda tahu, kalian tahu. Hidupnya, karakternya. Itu juga luar biasa. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, dia punya roh yang luar biasa. Spirit of excellence. Dia bukan cuma punya hubungan yang vertikal yang baik dengan Tuhan. Bukan baik lagi, luar biasa dengan Tuhan. Tapi horizontalnya dia, hubungan dengan sesamanya juga di atas rata-rata. Maka dari itu Daniel banyak diberikan kepercayaan. Padahal dia bukan orang dari bangsa itu. Tapi diberikan kepercayaan. Kayak saya ada di satu negara, entah di Arab gitu kan. Saya di Arab, saya pakai sorban begitu. Saya orang Indonesia, orang Chinese gitu kan. Lucu mata sipit gitu, sorbanan gitu kan. Karena mau gak mau kan ngikutin tradisi juga mungkin di situ kan. Berdebu dan lain sebagainya. Tahu-tahu saya adalah jajaran orang penting di sana. Mendadak saya jadi kayak perdana menterinya. Saya dipilih, itu kan kayak gak masuk akal. What? Kamu kan orang Indo. Orang Chinese. Nggak cocok gitu kan, pakai sorbannya udah nggak cocok gitu kan. Tapi bisa diberikan kepercayaan, itulah Daniel. Dia punya spirit of excellence. Roh yang luar biasa, kenapa? Dia punya hidup hubungan yang dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Ini yang mau kita belajar sama-sama. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Yosua 1 ayat yang ke-8. Baca dulu Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang-orang percaya hidupnya akan terus di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Hoki, orang Chinese bilang hoki. Hoki dari Tuhan, beruntung. Iya, beruntung dari Tuhan. Sebenarnya bukan kayak, sebenarnya Tuhan sudah merancangkan itu buat kita.
Bukan cuma kita jadi orang yang terus berhasil. Tapi ada kayak keberuntungan demi keberuntungan yang kita akan dapatkan. Tidak tahu kenapa lagi mau rintis usaha kerjaan. Kalau kalian sudah selesai kuliah gitu kan, mau merintis usaha kerjaan. Tahu-tahu kayak Tuhan pertemukan tidak sengaja dengan orang yang tepat. Akhirnya klop tuh. Apa sumbu ketemu tutupnya apa tuh? Lupa saya. Bahasa Jawa itu ada satu pepatah Jawa. Kayak klop. Botol tuh ketemu sama tutupnya. Plep gitu. Wah, usahanya boom. Ada keberuntungan di situ, kayak beruntung ya aku ya bisa ketemu orang ini. Karena kita hidup di dalam kebenaran itu. Dikatakan di ayat yang ke-8 itu. Kata-kata yang pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Kitab Taurat itu perlu dikatakan. Kalian tahu kalau di Israel, mereka kalau baca firman Tuhan atau lagi berdoa, mereka tuh doanya tuh tidak dalam hati. Tidak begitu. Mereka tidak di dalam hati. Tapi mereka itu melafalkannya itu dengan mengucapkan, berkata-kata. Dia ngomong terus gitu. Perkatakanlah Taurat siang dan malam. Dia ngomong, dia kayak nyanyi begitu. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia ngomong, dia perkataan sampai telinganya mendengar. Pikirannya merekam. Diucapkan terus. Jangan kaget orang-orang Yahudi intelektualnya di atas rata-rata. Karena dari kecil dibiasakan. Bahkan sejak dari kandungan kalau kalian belajar gitu ya. Mamanya orang-orang Yahudi terkadang waktu anaknya dari kecil dibacakan tuh rumus-rumus matematika. Apa namanya? Albatros sampai Albatros. Albatros itu mereknya ini loh. Apa namanya? Apa tuh? Sampai lupa. Alfabet, bukan alfabet. Apa tuh matematika? Ya Pitagoras gitu kan. Pitagoras diucapkan, dikatakan ini. Anaknya juga gak ngerti. Mamai ngomong apa, gak ngerti. Tapi diucapkan terus. Mau Pitagoras kah? Mau antagonis kan? Mau semua buku-buku diceritakan. Dia baca, mama itu baca supaya anaknya sejak dari kecil dia belajar. Bayi belum apa-apa, otaknya udah dirangsang untuk belajar. Diperkatakan. Firman Tuhan juga perlu diperkatakan. Ini penting. Ini penting teman-teman. Baca firman Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan. Perkatakan terus dalam hati dan pikiran dan ucapkan. Terus menerus. Supaya apa? Kita jadi orang yang menang di dalam pikirannya kita. Amin. Terus tadi di dalam 2 Korintus dan di dalam Efesus 6 dikatakan kita sebagai anak Tuhan kalau kita mau menang gunakanlah selengkap senjata Allah. Kalau di dalam Efesus 6 ketopong keselamatan, berikat pinggangan kebenaran, baju sirah keadilan, kasut yang rela mengabarkan Injil, pakai perisai iman, pakai pedang roh, firman Allah. Itu yang kita lakukan. Lindungi pikiran kita dengan ketopong keselamatan. Tuhan itu baik, aku sudah ditebus. Pikirkan yang sedap didengar, yang mulia. Itu yang dipikirkan. Dilindungi pikirannya kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu iblis serang berbagai macam caranya, ada penangkalnya. Firman Tuhan. Iblis dikalahkan itu. Ya, saya kasih tahu, bukan dengan kuasa manusia tapi dengan kuasa firman Tuhan. Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam dia dicobai. Waktu sedang dicobai, cobaan yang pertama diberikan lapar ya. Lapar nih kan kelihatan nih lapar. Itu loh bos, ada batu. Kan kamu Tuhan anak Allah, jadikan roti. Yesus gak bilang, terkutuklah engkau iblis. Wah, aku sambar kau dengan petir gitu. Kayak Thor aja gitu kan. Gak begitu. Firman Tuhan ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja. Onde-onde. Telur puyuh ya. Itu loh kita harus paham. Firman Tuhan iblis dikalahkan oleh firman Tuhan. Oleh kesaksian di Wahyu. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan.
Jadi belajarlah juga apa? Bersaksi. Kasut yang rela mengabarkan Injil. Anak Tuhan, kemarin Pastor Gilbert, anak Tuhan. Itu harus sampaikan firman Tuhan. Kalau tidak, kita anak yang jahat. Kita ini anak yang jahat kalau kita tidak beritakan kebenaran firman Tuhan. Kita udah diselamatkan, kita egois. Tidak boleh demikian. Kita harus rela kabarkan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. AOG, CG belum merancangkan untuk kita CG Fund, penjangkauan jiwa-jiwa. Tidak perlu tunggu itu. Jangkau jiwa, kalau ada orang yang perlu dilayani, layani mereka. Sampai hari ini saya juga melayani. Saya barusan dapat diberi 1 jiwa lagi. Bukan orang Kristen, sedang dimentori. Saya ngobrol, saya bersaksi, saya doakan dia. Dan kemarin puji Tuhan barusan ada feedbacknya juga. Saya belum ini ya, nanti saya akan, kemarin karena cukup sibuk jadi lupa balas, hari ini juga tapping juga, belum sempat balas dia. Sedang dimuridkan juga. Dan dia bilang, kok puji Tuhan. Dia sudah bisa bilang puji Tuhan. Dia lihat bahwa, ya Tuhan Yesus itu benar-benar ada baik. Lihat, sampai hari ini saya tetap sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh stop. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil firman Tuhan. Ikat pinggang kebenaran. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Tidak jadi manusia yang abu-abu, orang yang abu-abu, kompromi dan lain sebagainya. Berbaju sirahkan keadilan. Jadi orang yang adil tidak berpihak kepada sebelah-sebelah. No, enggak. Harus adil. Salah-salah, benar-benar. Tapi juga cara bicaranya juga harus bijaksana. Kita pakai perisai iman. Selangkap senjata Allah, itu yang kita pakai kan. Menggunakan selangkap senjata Allah, poin yang ketiga. Perisai iman. Ada masalah, aku percaya aku punya Tuhan yang besar, Tuhan akan tolong saya. Itu loh perisai iman. Oke, hari ini aku gagal, aku jatuh, tapi aku akan bangkit lagi. Itulah anak Tuhan. Iman kalian yang digunakan. Dan yang terakhir senjata roh itu kan, pedang roh, senjata roh. Pedang roh, firman Allah. Itu yang jadi pegangnya kita. Semua yang kita sampaikan, ucapkan adalah firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Ini yang sedang kita lakukan di waktu-waktu ini. Sama seperti tema kita, The Year of Praise and Provision. Tahun pujian dan tahun penyediaan. Mau tidak mau, kalau kita mau menang di dalam pikirannya kita. Bukan cuma isi pikiran kita terus-terusan dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu memperkatakan Taurat ini, karena ini penting, ini baik sekali buat kita. Kita jadi bukan jadi ahli Taurat ya. Karena kita perkatakan terus jadi ahli Taurat. Oh, saya rasa enggak begitu juga, enggak usah lebay, santai saja. Tapi kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Kalau ada masalah, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan pasti tolong saya. Orang bilang, lebay lu, Kristen lebay. Biarkan, enggak usah peduli. Karena kita tahu, kita mengerti bahwa Tuhan tuh baik, puji Tuhan. God. Gunakan selengkap senjata Allah. Dan yang terakhir, puji-pujian dan doa. Apapun yang terjadi, kalau kita lagi down, lagi ngalamin masalah, mau tidak mau, datanglah di kaki Tuhan. Pujilah dia. Pujilah dia, hai jiwaku. Pujilah dia, hai jiwaku. Jadi teringat ayat itu ya. Kita harus perkatakan kepada dirinya kita, pujilah dia. Dalam segala hal pujilah dia. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Titik. Amin. Kau bilang, pujilah dia. Percayalah Tuhan itu baik. Tidak ada tapi. Wih, keren banget tuh. Amin. Saya kasih satu quote terakhir buat teman-teman semuanya. Sebelum kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saat kita menang di dalam pikiran kita, saat kita menang dalam pikiran kita, maka kita akan menang di dalam seluruh tubuh kita. Kalian menang di dalam pikiran, kalian menang dalam seluruh tubuh kita. Kalian akan jauh daripada dosa. Kalian menang di dalam pikiran kalian akan menang di segala keadaan. Kuncinya di sini. Dan firman Tuhan katakan kita sudah ditentukan, sudah dipilih, ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. So terimalah takdir itu. Kita sudah ditentukan untuk terus menjadi orang yang menang. Jadi pilihlah untuk menang.
Amin. Yuk mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Thank you Tuhan. Ajar kami selalu pikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia. Amin. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia. Semua yang Kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. semua Biar semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis didengar, semua yang manis, yang sedap didengar, sedap didengar, semua kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. dan patut dipuji. Ku pikirkan semua Itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. kami pikirkan semua itu ya Tuhan. Ku pikirkan semua. Saya minta WL bisa nyanyi dengan lembut saja. Semua yang benar, semua yang mulia. Mari teman-teman AOG, kita letakkan tangan kita di pikiran kita. Mari angkat tanganmu, letakkan di pikiran kalian semuanya. Tuhan, kami tahu pikiran kami adalah medan peperangan. Kami tahu saat kami menang di dalam pikiran kami menang di dalam seluruh tubuh kami. Waktu kami menang di dalam pikiran kami ya Tuhan, kami menang dalam segala kondisi keadaan. Biar kami tawar pikiran kami di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami orang yang lemah. Kami tahu kami orang yang seringkali gagal. Tapi kami mengerti kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Dan kami tahu kami ditakdirkan, dirancangkan untuk menjadi orang-orang yang menang. Kami serahkan pikiran kami untuk Tuhan pimpin, Tuhan kuasai. Kami mau isi dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tundukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua yang mulia, semua yang baik, semua yang manis sedang didengar. Kami pikirkan semua itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mau serahkan pikiran dan perasaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, Semua yang manis, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. terima kasih ya Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan ya Tuhan hidup kami, pikiran kami, manusia, tubuh, jiwa, roh kami, hati kami, perasaan kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami. Kami mau jadi anak muda yang terus diperbaharui. Karena kami tahu tidak salah Tuhan taruh pikiran yang cerdas, cermat, tajam, kritis di dalam hidup kami. Terima kasih atas hal itu. Dan kami mau pakai
Pikiran kami menjadi senjata kebenaran firman Tuhan. Kami akan pakai pikiran kami untuk memuliakan Tuhan. Kami akan pakai setiap anggota tubuh kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Untuk membalas segala kasih, kebaikan, kemurahan, kesetiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih yang mengasihi Engkau. Mari anak-anak muda angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti. Terus mengasihi kalian semuanya. Dan terimalah juga pengurapan, kasih setia, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan mengurapi kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.